Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak mi semua. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak mis? Semoga anak-anak mis selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pasif pada manusia dan kelainan yang terjadi pada alat gerak pasif. Nah, pembelajaran kita kali ini terdapat di tema 1, subtema 3, muatan IPA. Agar anak-anak mis dapat memahami materi pada hari ini, disimak videonya sampai selesai ya. Tulang disebut juga alat gerak pasif pada manusia karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan dari otot. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tulang atau rangka pada manusia. Nah, di sini sudah ada gambar rangka manusia. Anak-anak bisa melihat dari tengkorak sampai ke tulang kaki. Nah, dari gambar tersebut anak-anak bisa melihat nama-nama tulang yang ada di rangka kita. Alat gerak pasif pada manusia juga terbagi berdasarkan fungsinya, yaitu alat gerak pasif bagian atas dan alat gerak pasif bagian bawah. Nah, alat gerak pasif bagian atas contohnya adalah lengan manusia. Jadi anak-anak bisa melihat pada gambar tersebut, pada lengan manusia terdapat berbagai macam tulang, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan yang terakhir adalah tulang telapak tangan. Selanjutnya ada alat gerak pasif bagian bawah, yaitu kaki manusia. Nah, jadi anak-anak bisa melihat yang mana yang namanya tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, hingga tulang pada jari-jari kaki kita. Nah, setelah membahas bagian-bagian tulang pada manusia, selanjutnya kita akan membahas kelainan pada organ gerak pasif atau pada tulang manusia. Kelainan tulang yang pertama adalah patah tulang atau disebut juga dengan fraktura. Nah, kelainan ini diakibatkan karena kecelakaan atau jatuh dari kendaraan bermotor. Nah, jadi anak-anak fraktura ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fraktura tertutup, di mana patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot kita. Yang kedua ada fraktura terbuka, di mana patah tulangnya sampai merobek atau menembus kulit atau otot kita. Nah, kelainan tulang yang kedua adalah osteoporosis. Nah, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Nah, jadi anak-anak pengeroposan tulang ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Hal itu terjadi karena tulang sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kelainan pada tulang selanjutnya adalah retak tulang atau disebut juga dengan fisura. Nah, fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya ada kelainan tulang yang disebut lordosis. Nah, kelainan tulang ini terjadi karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya ada kelainan tulang yang disebut skoliosis. Nah, kelainan tulang ini terjadi karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang melengkung ke arah samping. Hal ini akan mengakibatkan badan kita menjadi bengkok dan membentuk huruf S. Nah, jadi anak-anak bisa melihat gambarnya di samping. Ketika kita menderita skoliosis, maka badan kita akan bengkok seperti huruf S. Kelainan tulang yang terakhir disebut kifosis. Nah, kelainan tulang ini diakibatkan karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke arah depan. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya di samping. Nah, setelah membahas kelainan pada tulang, selanjutnya kita akan membahas posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat untuk mencegah terjadinya kelainan pada tulang.
Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah make sure posisi dan sikap duduk kita itu benar atau disebut ergonomis, yaitu posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Yang kedua, bahu kita harus rileks ya nak. Lengan berada pada kedua sisi tubuh, lalu siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat ketika dihadapkan dengan meja. Selanjutnya, punggung kita harus ditopang secara penuh. Selanjutnya, posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Nah, selanjutnya lutut kita juga harus sejajar dengan panggul dan lutut kita membentuk sudut 90 derajat dengan paha kita ya nak. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi anak-anak kami semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.